Cek cek. Halo guys, ini dia episode keempat dari series membuat website e-commerce. Gak usah dijelasin lagi lah ya, kalian pasti udah pada tahu. Langsung saja, intro. Hai, what's up guys? Kembali lagi di channel Creative Academy, masih di series membuat website e-commerce. Nah, ini adalah project yang udah kita buat di video kemarin ya, dimana di video kemarin kita udah berhasil menambahkan section kategori, dimana di tiap card-nya kita udah bisa menambahkan animasi. Jadi kalau teman-teman hover seperti ini, lihat nih, title di bawahnya dia berubah. Nah, di video kali ini kita akan membuat yang namanya produk, dimana selayaknya web e-commerce pasti punya produk yang akan dijual ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan buat hal tersebut. Teman-teman boleh pergi ke project web e-commerce-nya ya. Ini adalah project yang udah kita mulai di video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk tonton dulu video sebelum ini ya. Oke, di mana di sini kita udah punya tipografi, terus ada warna, primary button, navigation, terus ada produk. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan section produk yang akan kita jual. Oke. Pertama, langsung saja kita akan buat tulisan yang namanya all product gitu ya. Dimana nanti di bawahnya akan menampilkan berbagai macam produk yang kita jual. Kita kasih ukuran fontnya 32 pixel aja. Terus untuk warna hitamnya kita nggak pakai warna hitam pekat, tapi warna yang udah kita definisikan yang ini. Jadi teman-teman tinggal klik aja ya. Oke, selanjutnya kita akan buat tulisan ini berada di tengah-tengah dari framenya. Teman-teman boleh klik tulisannya, terus di sini ada align center, tinggal diklik aja. Nanti berada di tengah-tengah. Terus selanjutnya untuk jarak antara section kategori dengan all product ini kita akan samakan yaitu 40 pixel. Jadi kalau teman-teman tekan Alt lalu klik atau arahkan kursornya ke bagian banner promotion, di sini akan kelihatan ada 40. Nah, kita akan samakan juga untuk bagian all product ini dengan section kategori. Nah, teman-teman tinggal tekan Shift lalu arah panah bawah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan otomatis jadi jaraknya 40 pixel. Oke, selanjutnya kita butuh satu fitur yang namanya search. Karena ya selayaknya e-commerce pasti butuh fitur search ini. Jadi yang pertama kita butuh button. Ini teman-teman tinggal search saja BTN, nanti muncul. Lalu drag, terus kita ubah tulisannya menjadi search. Search, typo. Seperti ini ya guys ya. Oke, selanjutnya kita butuh input form. Cara membuat input form gampang aja. Ini teman-teman boleh tekan tools text. Diklik aja, misalkan tinggal tulis aja search gitu ya. Search something. Cari sesuatu gitu ya. Nah, terus untuk warnanya, search, kurang R. Untuk warnanya kita nggak pakai hitam pekat, tapi agak sedikit berwarna abu-abu. Seperti ini. Terus, kalau misalkan kurang gelap, kita tambahin lagi ke bawah. Nah, ini cukup lah ya. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman boleh klik tulisannya, selanjutnya tekan Shift A untuk membuat auto layout. Oke, kita tinggal tempatkan di sini. Setelah itu kita beri dulu warna putih ya. Nah, seperti ini. Oke, kita dempetkan dulu atau rapatkan dulu dengan buttonnya. Kita atur dulu. Kelihatan nggak tuh, teman-teman? Ini warna putih, ini buttonnya. Nah, setelah berdempetan seperti ini, teman-teman boleh blok dua-duanya, lalu tekan Shift A untuk membuat auto layout. Terus, yang pertama kita harus atur adalah, di sini lihat nih teman-teman, input formnya nggak sejajar atau nggak ke tengah-tengah antara buttonnya. Jadi teman-teman boleh pergi ke bagian auto layout di sini, terus pilih yang namanya align center. Ini teman-teman boleh klik aja di sini, nah nanti akan otomatis ke tengah, terus double klik untuk bagian input formnya. Nah, di sini awalnya hue ya untuk bagian fill-nya. Nah, teman-teman boleh klik, lalu pilih yang namanya fill container. Lihat nih, jadi dia nanti memenuhi dari auto layout-nya. Nah, setelah itu kita tinggal atur deh width-nya. Ini kita buka dulu untuk bagian grid-nya supaya kelihatan, supaya lebih rapi juga. Kita akan kasih dia mungkin 8 kolom ya. Ini tinggal atur aja width-nya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini supaya nggak ke tengah-tengah, teman-teman boleh klik. Lalu pergi ke bagian auto layout properties di sini, lalu pergi ke bagian spacing mode, pilih space between. Jadi nanti dia di tengah-tengah tuh yang ada jaraknya. Nah, tinggal kita ubah nih. Teman-teman boleh klik control lalu klik elemen dari input formnya, lalu pergi ke bagian ini nih yang awalnya hue jadi fill container. Jadi dia akan memenuhi auto layout-nya seperti ini ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya setelah itu kita akan tambahkan padding, kayaknya ini terlalu dempet. Kita akan tambahkan sebesar kanan kirinya ya. Yang ini kita kasih berapa ya? Coba klik dulu. Kita kasih 20 mungkin. Kalau misalkan kelebihan kita kasih 16. Kita kasih 10 kayaknya cukup deh. 10 aja deh ya. Sip, ini kayaknya untuk line height-nya juga kita harus kurangin. Jangan auto, kita kasih 16 aja. Nah, supaya dia berada ke tengah, gimana tuh? Teman-teman boleh double klik ya. Nah, di sini ada auto layout properties, kita pilih yang center. Nah, ini kita kasih juga padding-nya 16 pixel. Nah, untuk yang luarnya kita kasih 0 aja. Nah, jadi seperti ini. Sip, supaya lebih kelihatan, gimana kalau misalkan kita kasih drop shadow? Caranya teman-teman boleh klik auto layout-nya, kita scroll ke bawah, pergi ke bagian effect, terus kita klik gambar apa nih teman-teman? Effect setting ya. Jadi kayak gambar lampu terang gitu lah ya. Teman-teman boleh klik, selanjutnya di sini Y-nya kita biarin aja 4 pixel, untuk blur-nya kita kasih 10, atau kalau kurang kita kasih 20. Terus kita kasih warnanya jangan hitam, kita samakan aja sama yang atas, kita scroll ke bawah, klik yang ini, terus di sini kita copy untuk hexadesimalnya. Kita balik lagi ke search-nya, kita scroll ke bawah, kita klik effect-nya, kita paste di sini, terus kita ubah opacity-nya jadi 15% aja. Lihat nih, segini cukup gak? Kita hilangkan dulu grid-nya supaya kelihatan. Ini kalau misalkan ketebalan, kita kecilin lagi untuk opacity-nya, mungkin 10. Nah, gue rasa ini cukup lah ya. Oke, sip. Untuk bagian fitur search-nya udah berhasil kita buat. Ini untuk jaraknya, kita kasih 20 pixel aja ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk bagian si card produknya. Caranya gimana? Kita buka dulu grid-nya, kita akan samakan di sini. Kita buat dulu kotak, kita pakai 3 kotak seperti ini. Oke. Kita drag ke bawah, kita copy. Caranya teman-teman tinggal tekan shift, drag ke bawah, lalu tekan alt, nanti akan otomatis terduplikat. Nah, kita nggak bakalan buat full seperti ini ya, teman-teman. Kita buat dulu full, coba. Tapi kita akan kasih dia margin. Ya, mungkin untuk marginnya kita kasih berapa ya? Dikurangi 20. Jadi kanan dan kirinya kita berikan space sebanyak 10 pixel. Oke, selanjutnya yang pertama kita buat dulu untuk bagian image. Kita kasih 241 ke 241 mungkin. Kalau misalkan kegedean, gimana kalau misalkan kita kasih 180? Kalau kurang coba 200. 200 lah ya, kayaknya cukup. Ini untuk bagian gambar nantinya. Terus kita buat tulisan untuk kategori. Nah, misalkan di sini kita tambahkan kategori dulu deh. Kategori. Kita buat dulu dummy-nya, lalu kita nanti tempelkan ke tiap-tiap bagian card lainnya. Atau implementasikan gitu ya. Nah, untuk warna abu-abunya kita ubah lagi, teman-teman, supaya nggak terlalu gelap. Segini cukup kayaknya. Kita kasih 12 pixel saja, jangan terlalu gede-gede, karena ini adalah kategori. Terus kita duplikat, caranya teman-teman tinggal tekan shift, lalu drag ke bawah sambil tekan alt, nanti akan otomatis terduplikat. Nah, ini kita buat untuk brand ya. Brand name, atau product name lah. Seperti ini, kita buat tulisannya menjadi agak lebih besar, mungkin 16 pixel. Terus ini kita dari yang tadinya reguler, kita ubah jadi light aja, jangan terlalu tebal. Ini untuk product name-nya, kita biarkan mungkin jadi medium lah ya. Seperti ini, untuk ukurannya kasih 16 pixel saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga untuk deskripsinya ya, teman-teman. Ini adalah, atau misalkan kita pakai lorem ipsum lah. Teman-teman boleh klik di sini, lalu klik kanan, pergi ke bagian plugin, di sini ada content reel. Selanjutnya, kita pergi ke bagian teks, kita tulis aja lorem. Enter. Nah, di sini ada banyak pilihan lorem. Nah, di sini ada banyak pilihan kata-kata lorem. Silakan teman-teman dipilih aja yang mana, karena misalkan ini adalah kata-kata dummy-nya gitu ya. Nah, ini tinggal diklik aja, tinggal apply, nanti akan otomatis, lihat nih, tulisannya berubah menjadi lorem ipsum. Ini kita close dulu, terus kita buat dia menjadi lebih kecil. Nah, nanti kan nama produknya itu bakalan panjang gitu ya, deskripsinya. Tapi kita akan batasi tuh. Coba ini simpan dulu di sini. Kita kasih jarak 10 pixel saja. Terus kita perkecil lagi. Nah, nanti kan deskripsi itu pasti bakalan panjang, tapi di sini kita akan batasi menjadi 2 baris saja.
Ini teman-teman boleh hapus, lalu kita akan ganti dengan titik. Ini artinya kita melakukan truncat tag ya. Ini kita kasih jarak 2 pixel saja. Untuk bagian atasnya kita nggak usah pakai margin. Sip. Selanjutnya di paling bawah biasanya itu ada harganya. Jadi teman-teman boleh drag ke bawah. Ini kita kasih jarak 10 pixel saja, mungkin seperti ini. Kita kasih $25 gitu misalkan ya. Dolar seperti ini. Kita perbesar dulu untuk tulisannya menjadi 14. Terus kita kasih dia menjadi medium. Untuk warnanya kita pakai warna hitam. Nah, begitu pula untuk product name beserta deskripsinya juga kita akan ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, setelah itu di paling kanan kita akan menambahkan tombol buy gitu ya untuk membeli produk tersebut yang kita pilih. Jadi caranya karena kita belum punya tombolnya, gimana kalau misalkan kita buat dulu? Misalkan di sini kita tulis aja buy gitu ya. Ini tulisannya kenapa panjang gini, guys? Kita ubah dulu deh. $25 seperti ini. Ups. Dolar tuh yang ini. Terus kita kasih jaraknya 20 pixel. 10 aja deh, seperti ini. Terus untuk membuat tombol seperti biasa kita akan menggunakan auto layout. Caranya teman-teman tinggal klik tag-nya lalu tekan Shift A. Setelah itu kita tinggal kasih warna. Nah, warnanya kita pakai warna yang udah kita definisikan sebelumnya. Terus untuk kayaknya warnanya kita pakai yang secondary aja deh. Nah, seperti ini. Terus kita klik tombolnya atau teksnya, kita ubah warnanya jadi warna orange yang udah kita definisikan. Terus kita kasih margin atau padding atas dan bawahnya kita kecilin, kita kasih 4 pixel saja mungkin cukup. Selanjutnya apalagi tuh, teman-teman? Gimana kalau misalkan kita tambahkan icon deh? Nah, kita scroll ke atas, gimana kalau misalkan kita pakai icon yang ini? Keranjang belanja yang sama. Atau kita cari yang lain deh, kita pakai ikonnya Bootstrap ya, karena di Bootstrap 5, sekarang kita udah punya icon. Kita bisa menggunakan icon dari Bootstrap 5. Kita tulis aja di sini cart, atau apapun, kita cari misalkan yang ini deh, yang ada tombol plusnya. Teman-teman boleh klik, lalu download SPG, kita download, kita simpan di sini, yang folder yang udah kita siapkan kemarin, kita save. Kita balik lagi ke project web e-commerce-nya, kita scroll ke bawah, kita simpan di sini. Kita drag aja ya, seperti ini. Mungkin untuk ukuran dari iconnya kita kecilin, kita kasih 10 pixel mungkin. Nah, ini kalau misalkan udah, teman-teman drag, masukin ke dalam auto layout-nya, lalu lepaskan. Nanti bakalan jadi seperti ini. Nah, ini kenapa berada di atas, nggak rata dengan tulisannya, itu kita cara ngeratainnya gampang aja. Kita tinggal klik auto layout-nya, di sini ada property, terus di sini kita pilih yang center. Nah, jadi dia nanti ada di tengah-tengah. Nah, untuk bagian space-nya, di sini kan ada ini nih, gap ya. Kita bisa kecilin. Misalnya kita kasih 8 deh, jangan terlalu berjauhan. Ini kita kasih warnanya juga sama, kasih warna orange. Ini yang hitamnya juga sama, kita kasih warna orange. Seperti ini, kita hilangkan dulu ininya. Kita posisikan dulu deh. Coba, ini kayaknya cukup lah ya. Oke, kalau misalkan udah cukup, teman-teman boleh blok tombol yang ini dengan $25 ini atau harganya. Setelah itu, teman-teman bisa tekan Shift A. Nah, nanti bakalan otomatis membuat auto layout. Kita balik lagi ke layer. Kalau teman-teman klik, di sini jadi frame 13 atau layout, auto layout yang udah kita buat. Nah, di sini gap-nya kita buat 0, terus kita atur lagi width-nya. Nah, supaya yang kanan ini berada di paling kanan, kita ubah space mode-nya menjadi between. Teman-teman boleh klik titik 3 yang ini, di sini ada spacing mode, pilih space between. Nah, jadi nanti dia bakalan berada di paling sebelah kanan. Nah, setelah itu kita buat juga auto layout untuk yang lainnya. Ini yang pertama kategori dengan product name, kita tekan Ctrl Shift A. Dia jadi auto layout seperti ini, kita atur width-nya seperti biasa. Terus yang terakhir, kita buat auto layout yang ini, coba kita ubah dulu jaraknya. 1, 2, 3, 4 lah ya. Terus kita atur lagi untuk yang ini, 1, 2, 3, 4, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat auto layout untuk bagian kategori dengan deskripsi. Teman-teman boleh klik dua-duanya, lalu tekan Shift A. Lalu yang terakhir, kita buat auto layout untuk yang bawahnya. Kita blok semuanya, lalu tekan Shift A lagi nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, yang terakhir, kita buat auto layout untuk gambarnya. Teman-teman boleh klik deskripsi yang ini, lalu tekan gambarnya, lalu tekan Shift A.
Nah, nanti akan otomatis dibuat auto layout. Terus kita kasih padding nih, atas dan bawahnya. Atas dan bawahnya mungkin kita kasih 10 pixel, kanan dan kirinya 10 pixel juga. Nah, terus kita kasih fill atau warna. Kita kasih warna putih aja. Kita simpan di tengah-tengah seperti ini. Sip, ini template-nya udah berhasil kita buat. Kita scroll dulu ke sebelah kanan. Gimana kalau misalkan kita buat dulu dia menjadi komponen? Cara membuat komponen, masih ingat teman-teman? Tinggal klik si frame-nya, klik auto, ini nih, create komponen. Nah, nanti bakalan jadi komponen ini. Ini kita beri nama aja card product, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal implementasikan ke bawahnya. Kita scroll ke bawah, kita cari di bagian aset, kita search aja card, enter. Nah, di sini ada card product, tinggal di drag aja. Kita atur lagi posisinya menyesuaikan dengan grid. Terus kita kasih jarak di sini 40 pixel mungkin ya. Nah, segini cukup. Nah, kita tinggal duplikat aja. Ctrl Alt Shift lalu Ctrl D untuk duplikat. Nah, seperti itu guys. Kita scroll lagi untuk ke bawahnya juga. Mungkin kita buat dulu 2 baris. Seperti ini. Nah, untuk gambar-gambarnya kita akan menggunakan gambar yang kita ambil dari plugin Content Reel. Tapi sebelum itu kayaknya gimana kalau misalkan kita kasih drop shadow deh ya. Teman-teman boleh blok semuanya, scroll ke bawah. Di sini ada effect. Terus kita kasih drop shadow, Y-nya kita kasih 10. Untuk blur-nya kita kasih 20. Untuk warna ininya seperti biasa supaya sama dengan yang lain, kita copy dari atas, kita scroll ke bawah, di sini ada drop shadow, warnanya kita copy. Kita blok lagi card-nya semuanya, kita scroll ke bawah, di sini ada drop shadow, warnanya kita ubah. Opacity-nya kita kasih 10% aja. Jangan tebal-tebal. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti ini guys. Nah, di sini belum ada gambar-gambarnya. Gimana kalau misalkan kita pakai plugin Content Reel? Oke, yang pertama, misalkan di sini kategorinya untuk elektronik atau laptop dulu deh. Ini kita klik, tapi sambil tekan Ctrl ya, supaya nanti terarah tuh ke gambarnya doang. Tekan Ctrl lalu klik, nanti akan terseleksi dua-duanya. Jangan lupa juga pakai Shift. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik kanan, pergi ke bagian plugin, di sini ada Content Reel. Nah, tunggu dulu sampai kebuka. Di sini ada di bagian image, kita search aja misalkan laptop gitu ya. Untuk menggunakan atau mencari gambar-gambar laptop. Oke, kita tunggu dulu. Kita pakai gambar laptop yang mana nih? Ini sebenarnya ada banyak. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Nah, tinggal klik apply. Karena di sini kita seleksinya 2, maka nanti yang ada gambarnya cuma 2 doang tuh. Terus, selain laptop, misalkan kita punya smartphone deh. Smartphone gitu ya. Enter. Kalau misalkan nggak ada, kita pakai HP mungkin. Kita tunggu dulu. Ini koneksinya agak sedikit lemot, guys. Ups. Nah, ini ada HP, tapi cuma 1, guys. Kita klik aja. Nggak apa-apa lah kalau untuk HP 1 ya. Atau misalkan iPhone gitu, coba. iPhone. Ada nggak tuh? Oh, ada guys. Kita pakai iPhone yang ini. Nah, ups, sama itu gambarnya. Kita cari yang lain. Nah, ini aja deh ya. Nah, selanjutnya untuk yang bawah, misalkan kita punya fashion gitu. Ini cara seleksinya, teman-teman tinggal klik sambil tekan Ctrl. Kalau misalkan ada multiple, sambil tekan Shift. Nah, seperti itu. Kita cari fashion female misalkan. Kita cari gambar yang cocok aja deh. Ini kayaknya cukup. Terus kita cari juga untuk elektronik. Enter lagi. Nggak ada. Kita pakai bahasa Inggris, elektronik. Udah nggak tuh? Nah, ini ada. Teman-teman boleh klik aja. Nanti akan otomatis berubah nih. Nah, gitu guys. Ini untuk elektronik. Ada apa nih? Ini gambar apa ya? Buat hidung. Terus ini ada kabel data katanya. Oke, ini kayaknya untuk warna hitamnya terlalu pekat. Gimana kalau misalkan warna utamanya kita ubah? Nah, teman-teman boleh klik di luar sini. Terus di sini ada black color. Kita akan customize lagi supaya nggak terlalu hitam pekat gitu ya. Supaya menyatu gitu desainnya. Teman-teman boleh geser ke atas. Ini cukup kayaknya ya. Jangan terlalu gelap gitu. Nah, jadi otomatis nanti semuanya juga akan berubah tuh. Cuman kita ganti yang atasnya doang, yang ini doang. Sip. Ini untuk bagian produk. Sepertinya udah selesai, guys ya.
Coba kita lihat dulu, masih ada yang kurang nggak? Oh ya, untuk nama-namanya tuh kita ubah dulu. Ini kategorinya misalkan laptop dan PC gitu. Ini kita copy, kita paste ke sini. Misalkan ini untuk nama-namanya mungkin akan aku percepat supaya lebih cepat ya videonya. Oke, teman-teman, untuk kontennya udah berhasil gua ubah, tapi ada satu lagi nih. Di sini ada dolar nih. Kita bisa pakai juga konten real untuk mengubah kontennya. Teman-teman seperti biasa, Ctrl Shift lalu klik untuk membuat multiple selection seperti ini. Ini tinggal diklik-klik dulu semuanya. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik kanan, pergi ke bagian plugin, lalu ada content real. Nah, setelah itu kita cari dolar tuh, teman-teman. Kita pergi ke bagian teks, mungkin kita cari money deh. Money dulu, ada nggak tuh? Ini cukup lumayan loading, koneksinya lagi jelek. Kita cari money yang ada dolarnya, guys. Kita scroll ke bawah. Kita enter lagi, coba money-nya. Kalau misalkan nggak ada, kita cari dolar. Nah, ini ada nih. Kita scroll yang paling cocok untuk desain kita. Nah, ini kayaknya udah oke nih. Ini kita tinggal klik aja, tinggal apply. Lihat nih, otomatis kontennya akan berubah secara random. Daripada kita buat satu-satu, mending kita pakai konten real secara cepat. Oke, sip ya teman-teman. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kita udah berhasil membuat bagian alt product. Mungkin di video selanjutnya, kita akan buat single produknya ya. Jadi ketika diklik tombol card ini, ketika diklik tombol atau diklik si cardnya, nanti akan mengarah ke bagian single product. Untuk memperlihatkan bagian detail dari produk yang kita klik. Oke, sip ya teman-teman. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update episode terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.